Setelah mendengarkan kata-kata Ming Guangwu, pikiran Jia Luo langsung menjadi jernih. Ketika kekuatan mencapai kemacetan, yang paling dibutuhkan adalah semua jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk menerobos. Bahkan jika ada beberapa inventaris, itu hanya sumber daya yang terbatas. Mereka harus memilih antara merekrut tentara dan memperbaiki diri. Jika mereka memperbaiki diri, Jia Luo akan dapat menyebarkan rahmat dan kekuatannya ke seluruh dunia dengan ketenangan pikiran. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat orang-orangnya, itu tidak akan dapat mendukung banyak orang Jia Luo. Jika mereka memilih untuk merekrut pasukan dalam jumlah besar, latihan mereka pasti akan terpengaruh. Dan apakah mereka dapat bersaing dengan diri mereka sendiri pada saat itu adalah masalah lain. Dengan bantahan yang hampir mencerahkan ini, Jia Luo tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan lagi dan lagi. Baiklah, lakukan saja apa yang kamu katakan, Ming Guangwu. Melanjutkan perintah. Ming Guangwu, kamu akan bekerja di sisiku mulai sekarang, dan kamu akan dipromosikan ke 3 peringkat. Ming Guangwu tertegun sejenak, merasa seperti telah memakan setumpuk kotoran. Jelas bahwa dia memikirkan berbagai cara untuk menemukan kesempatan untuk meninggalkan sisi Jia Luo. Tetapi sekarang dia menjadi penjaga sisi Jia Luo secara langsung. Itu benar-benar berbeda dari ide aslinya. Bukankah Jia Luo sama sekali takut dengan statusnya sebagai sisa umat manusia? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Ming Guangwu tidak bisa mengetahuinya. Tetapi tidak mungkin untuk jatuh begitu saja dengan Jia Luo dan menggertakkan giginya untuk menerima hadiah ini. Jia Luo cukup bangga. Apa identitas Ming Guangwu? Itu adalah ras manusia yang telah tinggal bersama Raja Iblis selama beberapa generasi. Dan sekarang ini adalah kesempatan besar bagi Ming Guangwu untuk mengambilnya di bawah komandonya. Dan ini adalah kasus positif bagi iblis di luar. Ini adalah kasus positif bahwa Jia Luo tidak peduli dengan latar belakang, darah, dan kekuatannya. Selama dia memiliki kemampuan, selama Jia Luo dapat menggunakannya, dia pasti akan menggunakannya kembali. Selain itu, bagaimanapun, ada sosok terkenal dari dinasti sebelumnya di sisinya untuk melakukan sesuatu untuknya. Dengan cara ini, di masa depan, urusan kaisar akan terbalik, dan akan ada orang lain di sekitarnya yang dapat mengalahkan banyak iblis. Ini adalah rencana keseluruhan Jia Luo. Adapun sedikit pemikiran Ming Guangwu untuk pergi, bagaimana mungkin Jia Luo mengizinkannya melakukannya? Sekarang Ming Guangwu tidak memiliki banyak tenaga, kekuatan, dan keterikatan di tangannya, jadi tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali meskipun dilepaskan. Kita harus menunggu sampai Ming Guangwu memegang pegangannya sebelum dia bisa dibebaskan. Jia Luo telah menangani masalah sepele ini dan akan pulih ketika transmisi suara dari bawahannya datang. Dan ekspresi Jia Luo langsung berubah. Menatap Ming Guangwu dengan penuh arti, Jia Luo menarik napas dalam-dalam. Turun, Ming Guangwu, panggil Feng Tianxing. Setelah Ming Guangwu dan yang lainnya pergi, Jia Luo mengerutkan kening. Karena bawahannya menemukan tempat rahasia umat manusia tinggal di rumah Ming Guangwu. Dan Ming Guangwu memiliki banyak sekali ras manusia di tangannya. Apa kekuatan ras manusia ini? Apakah ada ancaman? Dan apa tujuan Ming Guangwu membawa ras manusia ini? Semua ini perlu diverifikasi dengan cermat. Mengenai masalah memimpin umat manusia, satu-satunya iblis yang menurut Jia Luo dapat membantunya adalah Feng Tianxing. Tidak lama kemudian, Feng Tianxing muncul di aulanya. Jia Luo memblokir bagian dalam dan luar, dan berkata kepada Feng Tianxing. Tianxing, aku punya sesuatu yang ingin aku minta pendapatmu. Ming Guangwu memiliki tempat rahasia di mana umat manusia hidup. Dia adalah orang yang selamat dari umat manusia. Apa peran ras manusia ini? Bisakah kamu menanyakan kabar untukku? Begitu Feng Tianxing mendengarnya, dia tahu itu rusak. Namun, wajahnya tetap tenang dan dia berbicara dengan sangat tenang. Kembali ke Master. Sebenarnya murid ini mendengarnya ketika dia bertemu dengan Ming Guangwu terakhir kali. Tetapi setelah saya memeriksanya saat itu, saya merasa ras manusia ini bukan ancaman. Jadi saya tidak melaporkannya untuk saat ini. Murid itu diundang ke rumah Ming Guangwu. Dia mengatakan bahwa saya juga memiliki ras manusia di penangkaran. Dia bertanya apakah ras manusia seperti itu bisa bertahan selamanya. Saya pikir dia mabuk dan berbicara omong kosong. Menurut spekulasi muridku, karena ras manusia ini dalam keadaan tersembunyi dan tidak memiliki banyak sumber daya, mereka pasti tidak dapat mengancam tuannya dalam hal kekuatan. Terlebih lagi, ketika aku berbicara dengan Ming Guangwu, aku tahu bahwa orang ini memiliki beberapa trik, tetapi dia tidak dapat memimpin pasukan. Terlalu jelas bahwa jika Ming Guangwu dapat diperas oleh ras manusia ini, dia pasti bersedia bekerja untuk tuannya, dan statusnya sangat istimewa. Guru seharusnya mempertimbangkan hal ini, dan murid tidak akan mengulanginya. Dalam hal ini, Jia Luo benar-benar merasa bahwa Feng Tianxing harus menjadi nomor 1, dan iblis lainnya tidak berhak berbicara dalam hal ini. Dia bahkan tahu lebih banyak tentang umat manusia daripada dirinya sendiri. Ini adalah Feng Tianxing, monster yang mencoba-coba semua aspek kecuali kekuatan. Setelah berpikir sejenak, Galo mengetuk meja dengan jarinya. Lalu bagaimana pertarungannya akan dilakukan? Kapan pertarungannya? Dan berapa banyak bukti yang kita butuhkan?
Feng Tianxing berkata langsung. Murid itu bersedia melayani tuannya. Dan kebetulan murid itu juga sangat ingin tahu apakah ras manusia lain akan berbeda kecuali kelompok ras manusia di bawahku. Jia Luo sedikit mengernyit. Hanya hari ini, Feng Tianxing langsung mengangguk. Tuan, saya tidak tahu bahwa ras manusia sangat mementingkan anak-anak dan orang tua. Dan kelompok ras manusia termasuk keduanya. Tidak peduli jam berapa, ini adalah kelemahan Ming Guangwu. Tapi saya pikir tekanan dari masalah ini seharusnya hentikan. Kamu tahu yang terbaik. Jika tidak peduli berapa banyak, aku khawatir Ming Guangwu akan melompati tembok dengan tergesa-gesa. Jia Luo merenung sejenak. Lagi pula, dia masih merasa bahwa dia tidak sebaik Feng Tianxing dalam hal-hal yang menyangkut umat manusia. Sebagai ras iblis yang mungkin paling mengenal ras manusia di dunia, Jia Luo tidak memiliki pilihan yang lebih baik selain mempercayainya. Oke, kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Tetapi sebagai seorang guru, aku juga memiliki beberapa persyaratan untukmu. Jika Ming Guangwu dapat dibawa ke bawah yurisdiksi bawahannya, aku akan mencatat jasa besarmu. Aku ingin dia melayani dengan sepenuh hati di depan semua iblis. Potensi. Bisakah kamu melakukannya? Feng Tianxing membungkuk sedikit. Kata-kata guru serius. Selama metodenya masuk akal. Jadi bagaimana jika Anda ingin Ming Guangwu mengecat tanah untuk Anda? Jia Luo tertawa keras dan melemparkan 2 cincin sumi ke Feng Tianxing. Cincin Sumeru yang besar adalah hadiah untuk melatih tentara dan misi ini. Cincin Sumeru yang lebih kecil adalah sumber daya untuk melatih tentara. Jika ada sisa, Anda dapat menggunakannya sendiri.